Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 681. Semua orang mengira tawaran itu akan berakhir dengan Jasper mengatupkan giginya dan meminta tawaran yang lebih tinggi sementara Markus menyaksikan dengan tenang saat Jasper kehilangan banyak uang. Atau mungkin akan berakhir dengan pemahaman Jasper dan menyerahkan tanah itu kepada Markus dengan harga rendah hanya untuk membelinya dengan harga tinggi. Tetap saja, situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Semua orang mengerti sekarang ketika mereka melihat Jasper menunjukkan tangannya. Sudah diatur sejak awal, jebakan di mana dia akan memancing Markus hanya untuk mengakhiri Markus dengan satu serangan. Pemilik kedua perusahaan real estate saling memandang. Mereka saling memandang dengan bingung, pikiran yang sama muncul di kepala mereka. Apakah semua orang luar begitu ganas saat ini? Kemudian, mereka menatap Markus. Setelah kehilangan permainan dan martabatnya, Markus menyerupai singa yang marah ketika dia tiba-tiba berdiri dan menghantamkan telapak tangannya ke meja di depannya, mengakibatkan suara dentuman yang keras. Setelah itu terdengar teriakan yang lebih keras dari gebrakan meja itu. "Beraninya kau menipuku, Jasper." Jasper duduk di kursinya, tidak terpengaruh oleh teriakan Markus. Dia berbicara dengan tenang, "Apa maksudmu? Kau adalah orang yang melompat keluar dan menantangku untuk sebidang tanah ini. Lelang itu diselenggarakan oleh pemerintah kota juga, jadi bagaimana kau bisa menuduhku menipumu?" Rahangnya terkatup rapat, mata Markus memerah, dia sangat marah sehingga dia bisa meledak. Ini adalah 950 juta somer dollars. Hampir 1 miliar. 1 miliar uang hasil jerih payahku ini sekarang hilang. Sebagai gantinya adalah sebidang tanah industri seluas 1.500 hektar. Tanah itu tidak berguna di tangan Markus, karena dia tidak tahu dan tidak mengerti mengoperasikan pabrik. Yang lebih membuatnya marah adalah bagaimana dia melangkah tepat ke dalam jebakan Jasper. Ini membuat Markus sangat tidak nyaman, karena bisnis baginya selalu berjalan mulus. Dibandingkan dengan Markus, Ned lebih marah. Ned dan yang lainnya adalah sekelompok teman yang sangat erat karena mereka memiliki minat yang sama. Sementara Markus adalah pemegang saham utama PT Fortune, Ned juga memiliki saham yang sama. Kerugian 950 juta ini berarti Ned akan kehilangan beberapa ratus juta juga. Jika Markus sudah sangat marah, orang hanya bisa membayangkan betapa marahnya perasaan Ned. Bisnis pegadaiannya tidak menghasilkan keuntungan besar, bagaimanapun, perkembangan sosial dan ekonomi saat ini belum mencapai puncak kehidupan Jasper di masa lalu. Hanya ada begitu banyak hal yang bisa digadaikan oleh warga sipil saat ini, kebanyakan orang adalah karyawan. Seseorang atau menjalankan bisnis mereka sendiri, jarang orang tiba-tiba membutuhkan dana dalam jumlah besar. Dengan demikian, beberapa puluh ribu setahun adalah jumlah maksimum yang bisa diperoleh Ned dari pegadaiannya. Tidak mungkin Ned bersedia membayar begitu banyak uang sekaligus hari ini. Berteriak, Ned tiba di depan Jasper dan berbicara dengan suram, "Berhenti berpura-pura tidak bersalah, Lain. Semua orang dengan mata dapat mengetahui bahwa kau membuat jebakan untuk kami dengan lelang ini. Kau yang akan membayar 950 juta ini, apakah kau mau atau tidak? Atau aku akan membunuhmu sekarang juga." Dibutakan oleh keuntungan, Ned tidak lagi peduli dengan fakta bahwa mereka ada di depan umum saat dia mengancam Jasper di tempat. Ancaman tidak cukup untuk meredakan amarahnya, jadi Ned mengulurkan tangan untuk meraih kerah Jasper. Di belakang Jasper, Julian sudah berdiri saat Ned bergegas mendekat. Julian tidak ingin melihat Jasper terluka, jadi dia melangkah maju di depan Jasper dan mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Ned. Kemudian, semua orang yang berada di sana menyaksikan Julian memelintir Ned, seorang pria berbadan lebar dan kekar dengan tinggi 190 cm, dan menghempaskannya ke lantai. Dengan bunyi gedebuk, tubuh Ned seberat 100 kg menghantam lantai. Berikutnya terdengar teriakan ketakutan dan kesakitan dari pria itu.
Bab 682 Julian meletakkan satu kaki di atas dada Ned dan berbicara dengan dingin, "Ini peringatan, jika kau mencoba sesuatu yang berbahaya lagi, aku akan mematahkan lebih dari sekedar lenganmu." Dia mematahkan lengannya. Tertegun dan linglung, semua orang tersentak kembali ke kenyataan dan menoleh untuk melihat lengan Ned. Mereka melihat pergelangan tangan kanannya tertekuk pada sudut yang aneh. Itu adalah pemandangan yang menggetarkan. Huff. Semua orang yang berada di sana menarik napas dingin. Mereka tidak menyangka pengawal Jasper begitu kuat, terutama mengingat Ned telah membukukan dirinya di kota Reed. Namun ketika berhadapan dengan pengawal Jasper, dia bahkan tidak bertahan satu detik pun. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa Jasper adalah seseorang yang benar-benar tangguh. Seperti yang diduga, Markus berteriak, "Beraninya kau menyakitinya, Jasper?" Jasper menjawab dengan tenang. Semua orang di ruangan itu melihat dengan sangat jelas bahwa Ned menyerangku lebih dulu, pengawalku hanya membalas serangannya. Ekspresi di wajah Markus suram. "Kau telah mematahkan tangan Ned, ini belum berakhir Jasper. Aku akan memikirkan bagaimana aku harus membayar 950 juta itu terlebih dahulu jika aku jadi kau." Jasper berbicara dengan tenang, kata-kata itu menusuk jauh ke dalam jantung Markus. "Jasper, sialan. Baik." Markus mengatupkan rahangnya, benar-benar marah. "Kau membuatku menderita karena kau tidak mampu membeli sebidang tanah itu." Jasper mengangkat bahu. "Kau salah paham, aku melihat betapa kau menginginkan sebidang tanah itu, Tuan Koin. Jadi aku tidak punya pilihan lain selain memberikannya kepadamu. Lagi pula, aku hanya orang luar dan aku tidak akan pernah berani melawan pria sekuatmu, Tuan Koin. Jadi aku memutuskan untuk memilih sebidang tanah lain untuk membangun pabrik. Kota Reed sangat besar, pasti ada tempat yang cocok untukku." Markus melebarkan matanya dan menunjuk Jasper dengan jari gemetar. Dia dengan marah berteriak dalam tawa, "Bagus. Bagus sekali. Bagus sekali. Tunggu saja, Jasper." Markus kemudian membantu Ned berdiri. Ned masih merintih kesakitan. Dia memelototi Jasper dengan dingin sebelum mereka pergi dengan rasa malu. Dengan keluarnya Markus, pertunjukan itu juga berakhir sesaat. Pemilik kedua perusahaan real estate itu saling pandang dan mendekat. Mereka memberikan Jasper kartu nama mereka dengan sopan dan menyuruh Jasper untuk mencarinya jika dia membutuhkan perusahaan konstruksi untuk pabriknya, menjanjikan hasil yang bagus dengan harga yang murah. Jasper tidak memperlakukan kedua pemilik perusahaan real estate itu dengan dingin meskipun ada perubahan besar dalam sikap mereka. Manusia cenderung bertindak sesuai dengan situasi. Jadi bagaimana dia bisa berharap sebaliknya dari pria yang telah melakukan bisnis selama beberapa dekade? Agak tidak tahu malu, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk bergabung dengan Markus dan Jasper dalam lelang ini. Setelah mengambil kartu nama dan berbicara dengan mereka berdua, Jasper memperhatikan kedua pemilik real estate pergi. Kedua pemilik real estate berjalan menuju pintu dengan kegembiraan dan kegelisahan. Mereka baru saja akan pergi ketika mereka mendengar suara Jasper dari belakang. "Pendapatan 950 juta, Tuan Powers, apakah itu untuk kepuasan pemerintah kota?" Saat itu, kedua pemilik merasa kaki mereka lemas dan hampir berlutut di tanah. Jadi Jasper sudah mendapat dukungan pemerintah kota tanpa ada yang menyadarinya. Bab 683 Tuan Powers tidak tahu apa yang dipikirkan kedua pemilik real estate yang pergi begitu saja itu. Yang dia tahu hanyalah pikirannya saat ini meledak. Tuan Powers tidak menyangka Markus benar-benar bertindak begitu baik sesuai dengan rencana Jasper. Sebidang tanah memiliki tawaran awal 100 hingga 200 juta dan Tuan Powers percaya bahwa itu hanya akan mencapai maksimum 300 hingga 400 juta. Tuan Powers tidak ragu dengan hal itu, karena itu sejalan dengan keinginan pemerintah kota untuk menindas Markus. Namun, Jasper baru saja mengambil 950 juta dari Markus sekaligus. "Kami sangat menyadari situasi keuangan PT Fortune, Tuan Lain. Seluruh perusahaan hanya bernilai sekitar 1 miliar,
dan dengan berapa banyak yang harus dia bayar kali ini, aku khawatir itu hanya akan membuatmu kesulitan. Kata-kata Tuan Powers sangat sopan. Jasper tersenyum dan menjawab dengan tenang, tidak mungkin aku bisa berinvestasi dalam apapun dengan Markus masihlah ada di sekitar, ditambah lagi pemerintah kota juga ingin menyingkirkan Markus. Kan aku percaya pemerintah kota dan kepentinganku selaras dengan topik ini. Aku yakin kau juga tidak ingin seseorang memfitnah reputasi kota Reed, kan? Kemudian, Jasper lalu menepuk bahu Tuan Powers. Aku mengerti bahwa ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kota, jadi aku akan melakukannya untukmu. Yang aku harapkan hanyalah pemerintah kota dapat memberikan aku dukungan pada saat-saat yang diperlukan. Tuan Powers menjawab dengan tegas, aku akan pastikan untuk menyampaikan pesanmu kata demi kata, Tuan Lane. Jasper dengan sopan mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Powers dan memanggil Julian sebelum dia keluar dari ruang rapat sambil melakukan peregangan. Tuan Powers memiliki ekspresi muram di wajahnya saat dia melihat Jasper menghilang di pintu keluar. Saat itu, Chad berjalan mendekat dan berbisik kepada Tuan Powers, apa yang harus kita lakukan? Tentang ini, Tuan Powers. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Satu-satunya pilihan adalah melaporkan hal ini kepada atasan dan membiarkan mereka memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Situasi ya telah melampaui apa yang bisa kita kendalikan. Tuan Powers menghela napas. Dia menangani masalah paling rumit dengan metode paling sederhana, sungguh pemuda yang menarik. Seorang pria paruh baya duduk di kantor yang luas dan khusyuk, ada dua bendera di meja kantor ini, yang tidak boleh dimiliki oleh meja kantor biasa. Tuan Powers berdiri dengan hormat di depan meja saat dia melaporkan rincian acara lelang pagi ini. Dia juga menyampaikan pesan Jasper tanpa melewatkan detail kepada pria paruh baya itu. Setelah berpikir sejenak, pria paruh baya itu melambaikan tangannya. Aku masih ada rapat nanti, kau akan bertanggung jawab terhadap perkembangan situasi ini. Pada dasarnya, kau harus memperjelas pendirian kita tentang masalah ini. Jangan katakan apa yang tidak perlu dan tetap tidak memihak, tapi kau harus melakukan bagianmu dengan baik. Kemudian, Tuan Powers mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan ruangan sambil berpikir keras. Di rumah sakit umum terbaik di kota Reed, unit perawatan khusus. Ned berbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat pasi, dia baru saja keluar dari operasi dan menahan rasa sakit sekarang setelah anestesinya hilang. Lengan pasien mengalami patah tulang. Kami telah melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya, tetapi akan ada komplikasi seumur hidup dengan tangan kanannya. Dia akan dapat menggunakannya seperti biasa, tetapi tidak lagi dapat mengerahkan kekuatan ekstrim atau berpartisipasi dalam aktivitas berat. Dokter melihat sekelompok orang yang memiliki ekspresi menyeramkan dan haus darah di wajah mereka. Dia terlalu gugup untuk mengambil napas lebih banyak. Kau sampah. Seluruh keluargamu terbuat dari sampah sialan. Teriakan seorang pria yang sangat mirip dengan Ned. Cukup. Mereka sudah memberitahu kami ini, jadi kami akan mendapatkan jawaban yang sama kemanapun kami pergi, setidaknya tangan kanannya tidak sepenuhnya lumpuh. Itu cukup bagus, bukan? Len berbicara tanpa ekspresi. Terima kasih dokter, bisakah kau meninggalkan kami sendirian? Sikap damai Len membuat dokter itu menghela nafas lega dan dia segera pamit. Setelah dokter pergi, Len kemudian dengan muram menoleh ke arah Markus yang selama ini diam. Bicaralah Markus, ceritakan apa yang terjadi. Markus kemudian melanjutkan untuk menyampaikan kejadian itu, meskipun agak berlebihan di beberapa bagian. Di kamar rumah sakit, ayah Markus dan Ned, Len dan Fletcher, ekspresi mereka menjadi suram. Pada dasarnya itulah yang terjadi ayah, Paman Atkins. Jasper Lane itu. Dia tidak menghormati Ned dan aku hanya karena dia kaya, kami bahkan tidak mengatakan apa-apa dan dia segera mulai berteriak tentang perkelahian. Lelang ini seharusnya menjadi kompetisi yang adil, tetapi siapa yang mengira bahwa bajingan itu telah menyuap Chad. Bahkan Tuan Powers menyukainya juga,
Ned dan aku terjebak dalam perangkap yang dia buat dan kami akhirnya kehilangan 950 juta. Tidak mungkin kita akan menerima hasil ini. Setelah penjelasan Markus, situasi sekarang berubah menjadi kasus Jasper menindas mereka dan tidak menghormati keluarga setempat. Jasper rupanya juga membuat jebakan jahat dan menyebabkan Markus kehilangan 950 juta. Setelah Markus selesai, kamar rumah sakit menjadi sunyi. Setelah beberapa lama, Len kemudian memelototi Markus. Apakah menurutmu hanya karena kami sudah tua, kami tidak tahu bagaimana biasanya anak-anak bersikap? Kami hanya memilih untuk membiarkanmu bertindak sesukamu di luar, tetapi itu tidak berarti kami buta terhadap orang sepertimu. Bagian dari itu menjadi jebakan adalah benar, tapi dari apa yang aku lihat, kau memprovokasi dia terlebih dahulu, bukan? Kata-kata Len membuat Markus memerah karena malu. Dia berbicara dengan marah, tapi memang benar dia mematahkan tangan Ned. Dia juga menyuap Chad untuk membuatku kehilangan 950 juta. Huff. Len mendengus dingin dan berbicara, aku bilang pada kalian untuk tidak memprovokasi orang lain sesuka kalian, bukan? Lalu bagaimana dengan sekarang? Apa kau akhirnya mengerti betapa kuatnya orang luar? Apa yang ingin kau lakukan tentang ini, Fletcher? Len menatap pria lain yang sangat marah.